Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Saleh Basir untuk mengedukasi mengenai investasi di saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia ya. Baik, pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan tips ya bagaimana agar kita investor, terutama investor retail ini tidak terjebak di saham-saham gorengan atau saham-saham yang harganya atau nilainya tinggal 50 perak ke 50 rupiah ya. Nah, ini banyak di apa, alami oleh investor-investor retail ya. Maka kita perlu memberikan bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak di saham-saham yang 50 rupiah ini ya. Di sini saya sampaikan berita atau artikel dari CNBC Indonesia. 11 saham terjun ke Gocap ya, penghuni klub Gocap jadi 75 saham ya. Jadi lumayan banyak, ada 75 saham yang Gocap ya. Ya memang tidak semuanya perusahaan yang harganya 50 rupiah itu jelek atau buruk ya. Terbukti ada beberapa saham yang bisa lepas dari harga 50 ya, tetapi tergantung daripada kinerja perusahaannya tadi tersebut ya, dan bagaimana pengelolaan emiten, direksi, komisaris, mungkin pengurus daripada emiten ini harus membuktikan bahwa kinerja perusahaannya masih cukup oke sehingga layak untuk dilakukan recovery dan harga sahamnya bisa meningkat lepas dari 50 rupiah ya. Nah, di antaranya adalah di sini 11 saham yang masuk dalam turun sampai 50 rupiah, Mina, Tops, Padi, Pool, ya, Viva, IKAI, IKAI, ya, PKPK, PCIP, Carwell, ya, ST, Poli, ya, dan banyak sekali saham-saham, ada 75 ya, Aku, Andi, Apple, Army, dan sebagainya ya. Jadi di sini memang kita sebagai investor harus berhati-hati ketika memilih saham ya. Ketika memang kinerja perusahaannya sudah mulai memburuk dan tidak ada potensi atau harapan untuk recovery, memang investor bisa pilihan ya untuk melepas cut loss ya. Ya mungkin terpaksa cut loss daripada cut loss nanti di suspend atau di delisting, sahamnya sudah hilang dari bursa ya, sudah dihapus pencatatannya dari bursa sehingga merugikan investor. Tentunya kita harus mengantisipasi itu, resiko-resiko itu. Memang ada resiko berinvestasi di saham, yaitu sahamnya turun ya bahkan sampai 50 dan disuspend dan bahkan di delisting atau dihapus pencatatannya di bursa ya. Ada 75 nih, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang harga sahamnya 50 perak ya. Dan ini menyulitkan bagi investor karena ketika dijual mungkin tidak ada yang membeli ya. Di video kami yang lain mungkin bisa dijual di pasar negosiasi tapi harganya sudah jauh di bawah 50, mungkin tinggal berapa rupiah saja ya. Jadi sangat merugikan. Ya, tentunya hal ini bagaimana supaya kita tidak terjebak di saham-saham yang seperti ini ya. Kita bisa lihat sebenarnya untuk membeli saham itu kita bisa melihat performa daripada kinerja perusahaan tadi ya. Jadi saham-saham yang memang mengalami istilahnya waktu itu ada istilah saham gorengan ya. Sebenarnya itu istilah pasar saja ya. Sebenarnya bagaimana digoreng artinya cornering ya. Ada saham-saham yang dinaikin harganya kemudian diturunkan kemudian harganya tinggal 50 karena memang kinerjanya cukup kurang baik dan sebagainya ya. Jadi misalnya contoh satu saham saja, misalnya apa? Andi ya, atau ya coba kita lihat. Ya, ini Andi harga 50 rupiah ya.
Kemudian ada Kowal ya. Kowal jual Rp50 karena memang lagi di banyak perusahaan properti yang kesulitan sehingga di PKPU-kan ya, atau ada gugatan ya, permohonan PKPU itu ada semacam kepailitan ya, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Ada beberapa perusahaan properti yang dimohonkan PKPU sehingga terpaksa sahamnya juga ikut nyungsep di 50 ya. Tapi kalau misalnya nanti bisa recovery ya, artinya perusahaan properti bisa bisa apa lepas dari krisis ini, krisis COVID ini 2021, katakanlah bisa kembali membangun apartemennya ya, kembali membangun propertinya ya, itu barangkali saham-saham gocap bisa lepas dari harga 50 ya. Nah, contohnya kayak saham PP Pro ya. Ini perusahaan properti anak perusahaan BUMN PTPP ya. Ini sahamnya juga 50 ya, 50 tapi bisa lepas kemarin di 51, 52, 53, 54 ya. Kita lihat apakah memang bisa lepas dari harga 50 ke 60 dan seterusnya. Yaitu tergantung daripada persepsi investor dan perbaikan kinerja daripada perusahaan tadi ya. Emitennya apakah bisa menunjukkan recovery pemulihan kinerja. Padahal sebelumnya sempat di harga 200 ya, 150 nih tahun 2019 ya, itu masih di harga kisaran 150 sampai 200-an ya. Sekarang tinggal 51 ya. Ya, tentunya diharapkan emiten-emiten yang memiliki harga yang cukup murah ini, Rp50 ini, kita harapkan ada perbaikan kinerjanya sehingga bisa lepas dari harga 50 dan investor bisa happy juga ya, karena tidak terjebak di harga saham yang Rp50 ya. Nah, ini tentunya diharapkan pengelolaan manajemen daripada perusahaan lebih baik ya, sehingga kinerjanya juga lebih baik dan sahamnya lepas dari harga Rp50 ya. Ya, tentunya ini kita sebagai investor harus hati-hati ketika misalnya memang sahamnya sudah menunjukkan kinerja yang kurang baik ya. Katakanlah seperti ini, Perdana Karya Perkasa misalnya PKPK ya. Sempat harga sahamnya di harga 236 ya. Ini di 2018, Mei 2018 itu 286. Kemudian turun sampai sekarang tinggal Rp50 ya. Artinya kalau memang ada secara teknikal dan secara fundamental perusahaan sudah mulai mengalami penurunan kinerja, ya kita mungkin mulai cut loss saja ya ketika terjadi penurunan seperti ini ya. Tapi kalau ada harapan ya, sebenarnya kalau misalnya contoh Riel ya. Riel ini Repower Asia Indonesia ini juga perusahaan properti ya. Riel katakanlah pernah di harga 540 ya di tahun 2020 Juni ya, atau Januari ya. Januari 2020 masih di harga 540, sekarang harganya 50 ya. Padahal sebenarnya secara kinerja harusnya Riel masih bisa recovery ya. Misalnya kita lihat laporan keuangan Riel ini ya, di di Januari katakanlah di 2019 ya, Riel masih membukukan keuntungan 1,3 miliar ya. Kemudian aset masih 352 miliar ya. Dengan equity ya sekitar 348 miliar, artinya hutang cukup kecil. Hanya saham-saham seperti ini sebenarnya masih punya potensi untuk recovery ya. Jadi kita harapkan mungkin Riel untuk memperbaiki kinerja keuangannya ya, pada kondisi krisis misalnya, tapi artinya dia bisa melakukan aksi korporasi untuk buyback atau untuk right issue dan sebagainya, sehingga bisa menambah modal perusahaan untuk mengembangkan ekspansi di tahun 2021 sehingga bisa lepas dari harga Rp50 ya.
Nah, ini harapan kita investor retail kepada para emiten yang harga sahamnya Rp50 untuk memperbaiki kinerjanya, melakukan aksi korporasi untuk membuyback right issue dan aksi korporasi lainnya ya, supaya sama-sama menguntungkan baik dari sisi emiten maupun sisi investor ya. Jadi demikian Sobat Saham Syariah ya. Tentunya kita dalam memilih saham tidak hanya sekedar ikut-ikutan ya, ketika harga naik ikut beli, ketika turun ikut jual ya. Tapi kita juga harus memahami aspek fundamental, aspek pengelolaan perusahaan ya, aspek berbagai macam ya, supaya kita tidak terjebak di saham-saham yang tanda kutip gorengan tadi ya. Jadi kita dalam membeli saham itu ada pertimbangan kenapa membeli ya, alasannya apa, prospek bagus nggak ya, ada resikonya seperti apa, ini semua harus kita pertimbangkan dengan baik ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat sobat saham saya. Jangan lupa like, share, and comment ya, dan subscribe ya channel ini untuk terus mendapatkan update-update video yang kami berikan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.